Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang uji Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis ini merupakan salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dan variabel dependennya. Nah, uji Kruskal-Wallis ini biasa digunakan sebagai alternatif uji one way ANOVA di mana asumsi kenormalan datanya itu tidak terpenuhi. Nah, langkah-langkah menyelesaikan uji Kruskal-Wallis seperti biasa kita menentukan hipotesis H0 sama dengan K sampel berasal dari populasi yang sama. H1 lawan dari H0, K sampel berasal dari populasi yang berbeda. Menentukan taraf signifikansi dan menentukan H hitung. Langkah berikutnya kita menentukan wilayah kritis. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jika apabila sampel yang diambil itu lebih kecil atau sama dengan 5, maka perbandingannya menggunakan tabel Kruskal-Wallis. Dan apabila sampel yang diambil lebih dari 5, maka tabel perbandingannya menggunakan tabel chi-square. Ini adalah keputusannya. Apabila H hitung lebih besar daripada H tabel, maka H0 ditolak. Dan sebaliknya, apabila H hitung lebih kecil daripada H tabel, maka H0 diterima. Kita menuju ke contoh soal. Nah, ini soalnya adalah percobaan untuk mendapatkan sistem peluru kendali. Untuk mengetahui yang mana lebih baik dari ketiga peluru tersebut, dilakukan pengukuran dengan laju pembakaran. Nah, di sini kita disuruh untuk menguji apakah ada perbedaan dari ketiga peluru tersebut dari bahan bakarnya dan alfanya sama dengan 0,05. Nah, ini adalah tabel pengamatannya. Selanjutnya, untuk memudahkan kita pertama-tama membuat ranking ya. Kita membuat ranking. Ini adalah peluru 1, peluru 2, peluru 3. Kita daftarkan semua angka-angka peluru 1 sampai 3. Kita ranking dia dari angka terkecil yaitu 16,7 sampai angka terbesar 24, yaitu ranking ke-19. Nah, ini apabila angkanya lebih dari 1 ya, sampelnya sama, maka kita bagi 2, kita jumlahkan dan dibagi 2 seperti ini ya. 19,8 berada di urutan ke-14 dan ke-15. Maka untuk merankingnya ini, untuk menetapkan rankingnya, kita jumlahkan 14 tambah 15 dibagi 2, sehingga masing-masing kita dapatkan rankingnya itu 14,5. Nah, kita jumlah semua ranking ini, kita dapatkan R1 sama dengan ini, kita jumlahkan juga ini dan yang ini. Selanjutnya kita ke angka berikutnya, kita menentukan hipotesisnya. Tadi H0 bahan bakar sama untuk ketiga peluru kendali, H1-nya berlawanan, ini berarti bahan bakarnya tidak sama ya. Selanjutnya taraf signifikansi. Nah, taraf signifikansinya itu adalah 0,05. Selanjutnya kita mencari H hitung. H hitung rumusnya 12N per N dalam kurung N plus 1, di mana N besar ini merupakan total seluruh sampel, yaitu 19, dan sigma R1 tadi kita dapatkan sama dengan 60,5, dikuadratkan tadi sampel peluru 1 itu sama dengan 5 ya, per 5 kuadrat ditambah seterusnya ini untuk R2 per N2, R3 per N3, sehingga kita operasikan ini semua, kita dapat 1,661. Setelah kita dapat H hitung, maka sekarang kita mencari H tabel. Kita cari H tabel menggunakan tabel Kruskal-Wallis, karena di sini tadi ada sampelnya ada 6 sama 8. Sehingga ini kan sampelnya lebih besar dari 5 ya, walaupun ini sama dengan 5.
Sehingga kita mencari menggunakan tabel Kruskal-Wallis. Tadi ada 3 perlakuan. Perlakuan 1 yang pertama peluru 1, peluru 2, dan peluru 3. Maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka kita cari di sini di tantangan yang kedua dan kita cari alfanya 0,05. Sehingga H tabel yang kita dapatkan adalah 5,991. Nah, kembali ke sini tadi kita dapat H tabel 5,591. Nah, kita lihat karena H hitung lebih kecil daripada H tabel, maka H0 diterima. Artinya, kesimpulannya adalah kita tidak punya banyak bukti kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Sehingga bahan bakar dapat disimpulkan bahan bakar yang ketiga sistem peluru kendali tersebut adalah sama. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.